Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Baraya Bandung Kita ID. Jumpa lagi di ini acara kontennya Selamat. gas tipis-tipis pilkada di Bandung Raya, Om. Nah, ini kan kalau tadi pagi saya coba berkomunikasi dengan kawan-kawan di lokalan, hari ini saya tingkatkan frekuensinya komunikasinya dengan salah satu tokoh Jawa Barat yang juga sering menyuarakan aspirasi rakyat isu-isu di nasional. Terus juga kemarin sempat juga rehat sebentar karena ada pilpres, karena beliau ini tidak ingin terafiliasi oleh kepentingan manapun, tetap pada nilai-nilai perjuangan dan kemanusiaan. Selamat sore, sepuh sahabat guru Kang Dodi Permana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Dona. Luar Siap, biasa Om. ini. Yang kritis sebenarnya Om Dona, bukan saya. Yang aktivis juga Om Dona, bukan saya. Siap, Om. Om, Luar- ini kan kontestasi pilkada. Kita mau bicara soal etalase pileg kan kemarin sudah, pilpres, terus Ya, pilpres sudah. Tinggal sekarang pilkada, di mana eh, apa namanya, tensinya mulai menggairahkan. Mau tidak mau hari betul, ini rakyat Indonesia kembali dihadapkan dengan kesibukan harus memilih calon pemimpin. Nah, ya, betul. perspektif Di dari daerah. calon pemimpin yang ideal itu, karena Om ini sering menyuarakan, saya kan ingin Ya, ingin menggali perspektif Om dan kawan-kawan, dan mungkin juga kan Om selalu, Om Dodi ini selalu punya referensi karena hasil dari biasanya nongkrong di pojok kopi atau di warung kopi di mana gitu kan. Om, eh, Baraya Bandung kita hari ini sedang sedang juga mencari sosok apa ya kira-kira yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerahnya gitu, Om. Yang Kota Bandung, yang Cimahi, yang Bandung Barat, yang Kabupaten Bandung. Ini kan jadi secara holistik gitu. Nah, dari perspektif betul. Om, saya ingin menggali perspektif eh, kepala daerah itu yang harus seperti apa. Silakan, Om. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. begini, Jawa Barat. Kita bicara Jawa Barat aja dulu ya. Oke, oke, Bang. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat ini banyak aset, ya, banyak aset tokoh-tokoh yang mumpuni, yang capable, yang punya kapasitas dan memiliki integritas terhadap rakyat. Oke. Namun sejalannya perputaran zaman dan waktu, Mhm. kita ini sekarang ada budaya medsos, Mhm. sehingga tidak lagi melihat kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Mhm. Hanya seru-seruan di medsos, siapa yang terkenal, itu yang dianggap bagus. Mhm. Nah, di sini bukan soal mencari menang-menangan. Betul. Pemikiran saya untuk mencari figur kepala daerah ini bukan hanya mencari menang-menangan, Betul. tapi bagaimana prosesnya penyaringan Mhm. sesuai Melahirkan. dengan Mhm. Oke. ya. Nah, pandangan bisa berbeda. Mhm. Ya, begitu juga apa yang Om Dona katakan, saya ini pandangannya beda. Bukan beda sebenarnya. Saya sebenarnya kembali ke fitrah yang zaman dulu. Oke. Zaman dulu kan orang dilihat dari kapasitas, kapabilitas, pengalaman itu dilihat. Nah, sekarang asal terkenal karena kita ini pilihannya dulu dipilih oleh tokoh-tokoh, sekarang udah pilihan one man one vote. Oke. Mhm. Sehingga siapa yang dikenal itu yang dipilih belum tentu dia mumpuni sebagai kepala daerah mewakili rakyat. Mhm. Nah itu menurut saya dari perubahan zaman ini. Mhm. Nah saya kembalikan juga saya paparkan di medsos bahwa kita ini harus memilih
figur yang kompeten, Oke. yang punya kapasitas, kapabilitas, terutama integritas terhadap rakyatnya. Hmm. Jangan asal seru-seruan. Yes. Nah, di sini banyak sebenarnya yang hebat, ya. Tahu sendirilah Om Dona aja kalau mau jadi ini apa kalau ada yang mau merekrut untuk di kapasitasnya untuk diangkat jadi kandidat, mungkin Om Dona lebih laku daripada yang sekarang Nggak dikenal. udah muktis gitu kan? Nggak dikenal. Karena kepala yang dibutuhkan gitu. Nah, itu saja sebenarnya soal perubahan zaman ini harus dikembalikan ke fitrahnya memilih figur jadi pemimpin daerah, pemimpin rakyat. Mhm. Bukan pemimpin yang seru-seruan, bukan pemimpin yang asal narsis, ya. Sekarang ini kadang-kadang saya lihat orang sudah adabnya sudah hilang. Hmm. Demi popularitas, dia bikin sendiri video, dia kasih uang, sebar-sebarin di video, lalu disebar-sebarin supaya viral. Seakan-akan itu orang baik. Oke. Baik seorang pemimpin daerah itu adalah satu, pemikiran. Ya. Dua, dalam membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Hmm. Bukan yang asal terkenal, bukan yang asal narsis. Ya, ini mohon maaf nih, saya jadi agak-agak mengarah ini. Gitu. Oke. Itu aja pikiran saya. Oke. Om, ini juga bahwa rekam jejak seorang pemimpin itu juga pasti akan dilihat oleh masyarakat lewat media sosial tentunya. Ya. Berkaca pada beberapa persoalan, ternyata netizen kita tuh mulai kritis kan? Betul. Bagaimana kasus Pina ini mulai jadi terkuak karena unsur campur tangan netizen yang kreatif. Betul. Artinya berarti kan kalau saya bicara bisa menyimpulkan apa yang tadi Dodi sampaikan, artinya tuntutan atau moralitas para pemilih ini juga harus sejalan dengan pencarian mereka terhadap profil pemimpin mereka, mungkin gitu ya. Betul. Nah, dari dari fenomena itu, yakin nggak di tahun 2024 ini kita akan mampu memiliki sebuah pemimpin yang amanah, yang ideal, yang memang betul-betul melihat dari aspek kebutuhan masyarakatnya sendiri. Kalau bicara, kan biasanya kalau bicara puas atau tidak puas, like or dislike, itu menjadi perspektif lain gitu ya. Tapi minimal udagan Kange Jawa Barat ini kumaha sih Om dilihat dari perspektif Om. Ya, kita harus bangga sebagai orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat ini kan kritis. Tapi sebenarnya watak orang Jawa Barat ini untuk pahareup-hareup sebenarnya. Ya, orang yang tambah hebat, orang yang diam. Ya. Kalau yang mijah sebenarnya itu urakan. Ya, orang Jawa Barat paling nggak suka dengan gaya urakan, karena Barat paling santun budayanya. Oke. Ya, mengapa Barat yang sebesar ini, sebanyak ini, terbesar di Indonesia, tapi tidak ada yang, saya mau nyapres begini-begini pencitraan, nggak ada. Walaupun ya kelas daerah adalah ya, sehingga bisa dikenal karena ya pencapaiannya dia hanya pencitraan. Tapi kita tahu ya bagaimana hasil pencitraan itu, ada yang beberapa menilai tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan atau tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, ya kan? Nah, Jawa Barat ini orang yang berkapasitas dan bekerja, itu dia memang tidak banyak mencari-cari popularitas. Ya. Maka saya meyakini partai ini adalah wadah sebelum naik pilkada. Ini partai ini wadah para pejuang, para pekerja yang melahirkan ya.
yang melahirkan sebenarnya. Nah, sekarang ini jangan sampai partai latah dengan medsos. Padahal dia punya waktu sendiri. Kan gitu. Malah partai mengekor pada medsos. Sehingga ya yang dilihat hanya popularitasnya. Ya, kita tahulah ya sekarang yang populer itu mudah untuk jadi wakil rakyat di caleg ya. Bagaimana kita melihat Komeng yang tidak banyak bicara apa-apa, hanya fotonya udah dipilih, ya kan gitu. Ya. Sekarang kita harus ke tingkatan yang lebih intelek lagi, yang lebih kritis lagi, yang lebih punya ekspektasi untuk masyarakat. Ya. Nah, sehingga kita harus memilih ini, kita mendorong partai agar lebih menyaring orang yang capable. Ya, memang popularitas ini cukup berpengaruh pada elektabilitas. Namun, mohon maaf, dalam pilkada ini kita sudah pernah mempertarungkan yang popularitas bisa kalah dengan yang tidak populer, kan gitu ya. Karena kapasitas itu pernah gitu. Jadi insya Allah saya sangat berjuang lah, atau berbuat atau bersiar untuk berpikir lebih dalam lagi, lebih luas lagi pandangan kita terhadap calon pemimpin. Jangan dipakai seru-seruan. Tapi bagaimana kita mencari orang yang track record digitalnya jelas, ya, pengalamannya jelas, buktinya juga jelas, lalu dan dia bekerja itu betul-betul bekerja. Jangan kerjaannya sebenarnya DPR RI, tapi tiap hari dia bikin pencitraan, bikin konten di medsos. Sehingga sebenarnya hanya seru-seruan gitu. Maka saya pilih Jenderal Taufik. Kenapa saya mendukung Jenderal Taufik? Nih, saya buka aja, nggak apa-apa ya. Ini mah langsung aja. Nggak apa-apa lah. Habis. Boleh. Bikin punya partai, Om Dona. Ya, dia punya partai. Saya sukanya apa? Pak Jenderal Taufik ini dia membuka ruang untuk semua tokoh-tokoh yang ingin jadi gubernur. Kita tahu beberapa yang ingin jadi gubernur masuk di timnya Pak Prabowo. Pak Taufik itu sampai sekarang nggak tahu disuarakan sama saya. Jadi ya kalau boleh ini saya biar Barahe juga nggak terlalu kaget. Jadi tadi pagi saya coba melihat. Ini barusan, maaf. Ya, saya bridging dulu. Jadi sebetulnya saya mau ke situ, Om, karena saya ngajak Om untuk bisa bicara kita di sini. Ada kemarin itu Om sempat film lah beberapa bulan gitu. Nah, di media massa saya baca kaitan dengan eksistensi aktivis kampung ini kan banyak diperhitungkan karena suara-suaranya yang cukup vokal gitu. Nah, hari ini dia Om sendiri bicara kaitan dengan sesosok politisi yang menurut Om itu kok dia malah menerima bintang-bintang atau calon-calon yang lain di dalam partainya yang hari ini kebetulan menjadi partai pemenang di Pilpres. Nah, betul. Dulu itu digadang-gadang sebagai calon gubernur yang akan direkomendasi oleh Gerindra. Tapi kita lihat Gerindra saat ini sangat terbuka, bahkan seorang Deddy Mulyadi pun dia diterima di Golkar, di Gerindra setelah keluar dari Golkar. Begitupun juga satu tokoh lagi, Kang Iwan, mantan Kapolda Jabar, juga ada di dalam di Gerindra. Hari ini kelihatannya
saya melihat hal-hal yang justru asik diperlihatkan oleh Jenderal Taufik ya, Ketua DPD Ya, Gerindra Jawa Barat. Nah, Om, hari ini saya lihat, saya todong, Om bahkan malah mendorong gitu, ya, mendorong bahwa beliau lah yang direkomendasi oleh Gerindra kan gitu. Dan saya betul, betul, melihatnya ini adalah suara elemen embrio dari masyarakat betul. kritis yang ada di Jawa Barat. Itu seperti apa sih kalau Ya. memang mau kita langsung ke poin tersebut, Om? Jadi kalau saya nilai ya, ini mohon maaf saya nilai individu ya, Pak Jenderal Taufik ini orang yang fair menurut saya ya. Hmm. Orang yang tidak takut atas rebutan kontestasi Hmm. pilgub. Beliau tahu pasti Hmm. bahwa banyak ambisi-ambisi atau kepentingan-kepentingan ya. Namun beliau ini justru orang yang terbuka, membuka kontestasi secara fair. Hmm. Dia masukkan orang yang punya ambisi, Hmm. ya. Sedangkan beliau sendiri tidak ada sebenarnya. Let it flow, dia betul-betul mengalir, Yes. ya. Beliau ini orang yang mengalir saja. Beliau tidak memikirkan si A siapa, si B siapa. Yang terpenting si A, si B adalah orang yang punya kapasitas untuk membesar suara Pak Prabowo, ya, untuk mendukung program-programnya Pak Prabowo. Mungkin itu, ya. Hmm. Jadi beliau sama sekali sampai saat ini tidak pernah bicara bahwa beliau ini mau nyagup. Hmm. Namun teman-teman ya, kita kan banyak teman-teman diskusi. Sekarang Ya. juga ini banyak, ada 3 aktivis di sini yang mendengarkan, Aha. masih diskusi Jawa Barat. Hmm. Saya ini orang fair loh ya, gitu. Ini orang tidak kelihatan ambisinya, tidak ambisius lah. Ya. Dia cool, dia bekerja sebagai wakil rakyat, ya. Dia bekerja juga sebagai ketua DPD partai di Jawa Barat. Dia mengakomodir semua. Apa yang kita anggap ini sekarang kontestasi ini adalah persaingan, dia anggap biasa saja. Hmm. Nah, di sini bayangkan, ya. Satu sisi orang kita tahu semualah yang sibuk dengan beritanya. Beliau yang punya kapasitas menentukan pilihan, ya, harus rekomendasi dari partai di Jawa Baratnya dulu sebelum pusat kan. Beliaunya, ya, maka jiwa seperti inilah yang kita butuhkan. Sehingga ke depan beliau apabila dicalonkan dan menang, beliau tidak akan menjadi permusuhan di kontestasi tersebut pasca pemilihan, ya. Karena apa? Orangnya humble, welcome aja. Yang penting kita bekerja bersama untuk daerah kita. Nah, biasa jiwa itu, ya. Jiwa itu, ya mungkin karena pengalaman, selain dari karakter ya, pengalaman. Dan juga kapasitasnya, dia ingin membesarkan partai sesuai dengan ketua partai harus membesarkan partai. Nah, jadi kepentingannya bukan dia pribadi, tapi kepentingannya sangat general, sangat luas. Nah, ini karakter ini, mohon maaf, di politisi langka. Karena Pak Jenderal Taufik ya, dia nggak merasa bersaing dengan yang lain, tapi dia tetap ingin membesarkan, merangkul semua. Bayangkan kalau Om Dona berpikir tentang seseorang yang seperti ini menjadi kepala daerah. Ya. Baik, Om. Bisa dengan kandidat lain nanti. Namun tetap pada cita-citanya, pada programnya atau visi misinya dia, tapi tanpa ada kegaduhan. Om, sebelum lebih jauh ke sana, nanti kita pungkas. Kalau itu kan profiling ya. Ini saya anggap itu adalah suara seorang aktivis
yang konon katanya hampir 1 tahun ini nggak ketemu dengan beliau ya kan ya. Oke, artinya suara yang barusan diungkapkan itu subjektif, karena rasa keinginan memiliki pemimpin dari versi perspektif Om ya. Persoalannya di situ. Ya, Oke. Biar objektif. nggak jadi konten ajakan, biar jadi nggak jadi Ya, konten kampanye. Hari ini saya betul. cukup ingin Tapi ingin berdasarkan pertimbangan. Ya, hari ini saya ingin mengajak Om untuk membedah sebuah perspektif tadi Om, bahwa pemimpin itu seperti apa. Nah, biar nggak jadi batal lah menurut ya Om, melihat kondisi Jawa Barat hari ini membutuhkan pemimpin yang berbeda, bukan karena pemimpin sebelumnya akan migrasi ke Jakarta konon katanya. Ini apa saja sebetulnya buah-buah pikiran atau momentum apa saja yang harusnya sebetulnya dikeluarkan oleh pemimpin baru mendatang di Jawa Barat, Om? Ya, jadi kalau kita bicara pemimpin yang lama, eh, ini katanya mau ke Jakarta, bagi saya jangan, ya. Justru kita harus konteskan yang pemimpin yang lama ini dengan pilihan yang ada sekarang, Mhm. ya. Jangan sampai ada kesan yang lama ini jadi wali kota cul sekali, jadi gubernur cul sekali, ya. Terus lompat lagi ada apa? Oke, Jadi nanti tanda kutip, oke. ya. Menurut saya lebih baik dikontestasikan yang lama dengan yang masyarakat inginkan. Anggaplah saya ini embrio dari masyarakat, ya. Satu pemikiran memilih sebuah figur itu yang seperti yang saya paparkan barusan. Itu akan lebih baik, ya, sehingga kontestasi ini akan lebih berkualitas. Jangan karena ditinggalkan seolah-olah ini bisa menang. Itu kurang enak sebenarnya, kurang elok. Justru saya mau aduin nih. Jadi Oke, oke. ketahuan nanti bahwa yang lama ini, yang sebelumnya ini betul-betul kepake atau enggak sama masyarakat. Betul nggak? Iya, Hah? iya, 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 iya. Betul nggak? Iya, iya. Jadi, Betul, betul juga, fair juga sih memang. iya fair dong, ya. Dia aset juga Jawa Barat yang lama ini. Ya, katakanlah Ridwan Kamil, ya, nggak apa-apa. Ridwan Kamil juga Jawa Barat, ya, dia ahli membangun, Hmm, ya. hmm. Cuma berbagai sudut pandang, ya, hasilnya itu seperti apa. Oke. Nah, kita kontestasikan lagi sekarang dengan yang yang baru nih Hmm, kontestannya, hmm, hmm, ya. hmm, hmm. Fair jadinya bahwa oh yang seperti ini ternyata kedua kalinya maaf begini, atau oh ternyata memang kepake, kan lebih fair, ya. Iya, iya. Iya, cuman kita lihat aja kalau persoalan itu soal itu kan di wilayah keputusan politik, bagaimana partai politik juga akan berebut kursi Nah, kekuasaan kan di daerahnya masing-masing. Kelihatannya betul, apakah karena Ridwan Kamil hari ini ada di Golkar, terus Erlangga juga akan menempatkan posisi di mana, karena mungkin juga perhitungannya akan takut tereliminir dengan kandidat dari Gerindra kah atau PKS kah ataupun yang lain-lain. Dan kita akan bicara global terkait dengan bagaimana partai politik hari ini benar-benar mencalonkan kadernya, tidak dari eksternal ataupun seperti apa. Karena begini Om, saya melihat attitude kekuasaan hari ini atau partai hari ini juga, apalagi di kontestasi etalase pilkada di daerah seperti kota kabupaten, ini kan beberapa justru sangat miris bagaimana di tahun 2019 atau 2018 atau di 2020, ada juga kontestasi di 2020, itu mereka juga kan ada banyak yang ekspansi, yang pindah partai, yang bukan murni dari kader sendiri. Artinya ini juga kan ada pandangan bahwa ini gagalnya partai politik dalam membuat atau melahirkan calon pemimpin yang memang berasal lahir dari ideologi partainya tersebut. betul. Gitu. Nah,
Gimana Om? Ini gagal, ini kegagalan, betul betul. Ini kegagalan karena banyak partai politik ini nggak pede Hmm, untuk mengangkat kadernya, oke. ya. Padahal di partai politik itu alat saring pertama sebenarnya, Hmm, ya. Bagaimana mereka masuk ke politik ini punya misi untuk berjuang atas satu visi atau punya visi berjuang untuk satu misi, gitu loh. hmm, Ini tidak sekarang. Dengan adanya medsos ini malah mengekor soal popularitas hmm. dengan yang tidak berkualitas. Nah ini sebenarnya Om Dona ini yang pintar nih, bukan saya yang ditanya yang pintar. Bukan, kalau 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 saya kan melihat jadi gini Om. Artinya ada banyak ruang yang seharusnya tersedia bagi para aktivis, bagi profesionalisme gitu Ya, di etalase pilkada atau di etalase politik. Hari ini mereka dihadap-hadapkan dengan ritme politik dinasti, politik ya, kekerabatan, dan hal-hal lain ini. yang dimana itu mementingkan kos politik yang besar. Nah itu Itu Om. sebetulnya betul itu kendala utama, ya. Ini nih kita ini yang jadi rebutan ini bukan orang yang punya kapasitas kapabilitas, tapi orang yang punya sponsor, ya. Hmm, Karena memang mau tidak mau partai ini butuh kos untuk mengkampanyekan, ya. ya. Kandidat juga demikian. Nah ini paradigma ini atau apa? Bukan paradigma kalau ini ya, situasi seperti ini harus yang menyiasatinya harus menyadarkan masyarakat, Oke. ya. Bagaimana menyadarkan masyarakat kita memilih pemimpin yang betul mumpuni bukan karena yang Popularitas. punya duit gitu Hmm, ya, hmm. yang Apalagi punya transaksional gitu ya. punya isi tas Hmm, gitu. oke. Nah, Nah, kita kan juga melihat kondisi faktanya hari ini juga sepertinya dari zaman Pak Presiden gitulah. Misalkan dari Pak Jokowi, dia stepnya dari wali kota Solo terus ke Jakarta. Jakarta juga belum selesai langsung ke Presiden. Terus juga kelahiran pemimpin-pemimpin di daerah ataupun nasional hari ini seperti jadi karbitan, dan akhirnya kita bisa melihat faktanya karena kegagalan sebuah partai, justru api yang menyala pada partai tersebut hingga meluber kemana-mana, tidak mampu ya, dikendalikan oleh partai tersebut. Jadi tidak ada jaminan kader sekalipun. Artinya berarti kan ya, moralitas dan etika ya. Ini juga ya, harusnya ada di setiap pendidikan politik di tiap partai masing-masing Om. Menurut Om itu gimana Om? ya. Saya melihat ini dilema ya. Ya. Ini dilema. Ini dilema. Bagaimana kita melihat eh, sekarang ini esensinya ya. Hmm. Kandidat ini ada yang ditenteng sama sponsor, Hmm. ada yang didorong sama masyarakat. Oke. Nah, yang ditenteng sama sponsor ini jadi rebutan partai loh sekarang. Hmm. Ya. Nah, mudah-mudahan masyarakat yang Menang. bunyinya lebihnya bisa berpengaruh terhadap partai, Oke. ya. Sehingga partai pun kalau masyarakat ikut beriak, ya, bersuara, partai pun bisa jadi pede untuk mengusung tanpa sponsor sekalipun. Nah, sekarang ada partai di Jawa Barat yang besar Hmm. malah mengekor jadi wakilnya yang disponsori. Kan ngeri kalau begini. Ya mungkin Om Dona tahu lah, saya nggak perlu ini. Biasanya mereka udah riweh nih sekarang ya. Yes. Udah banyak pengikutnya. Sekarang sepertinya diam-diam aja. Hmm. Karena dia ya, mulai krisis identitas. Oke. Mulai tidak percaya diri karena apa? Ya ini tadi atmosfer sekarang bukan mencari kandidat yang punya kapasitas, kapabilitas, dan integritas, tapi yang punya isi tas. Hmm.
isinya kantong. Nah ini yang ngeri, sehingga banyak partai yang penting kita punya kursi lah, yang penting kita punya jabatan dan kemudian hari begini-begini. Jadi bukan lagi partai yang berjuang, ya, tapi partai yang cari aman. Itu yang miris bagi saya. Oke, oke. Iya, Om. Ah, jadi memang sepertinya kalau saya coba bisa saya simpulkan dan koreksi kalau salah, Om. Bos-bos besar, sponsor-sponsor itu apakah itu yang disebut oligarki atau seperti apa? Ya, sebenarnya itu udah rahasia umum ya. Oke. Bagaimana di kota Bandung ketika seorang wali kota jadi pemimpin, ya, lahan masyarakat, rumahnya digusur, diberikan pada pengusaha. Nah, itu juga udah jadi rahasia umum sekarang. Mhm, Bahwa oligarki itu adalah penguasa di atas penguasa. mhm, Bagaimana dia bisa mensponsori atau bisa menjadikan seseorang memimpin daerah, bahkan memimpin bangsa oke. atas uangnya. Kenapa? Mhm, Ya ini tadi, kita main one food dengan keadaan eh, masyarakat atau rakyat Indonesia ini yang sebenarnya belum siap untuk one man one food, mhm. ya, ya karena tingkat pendidikan yang punya rendah, bukan berarti semua benar, Ya. rendah. Mhm, Yang tingkat ekonominya juga banyak yang ekonomi dalam keadaan darurat setiap hari, mhm, daruratnya dari hari ke hari, mhm, sehingga dengan dia menjual hak suaranya. mhm, Nah ini yang jadi penyakit bangsa kita sekarang. mhm, mhm, Ini yang menjadi umpan hebat bagi para sponsor atau pemodal, ya. Wajar, kita nggak bisa menyalahkan pemodal, ya, pengusaha memang ya begitulah. Tapi sebenarnya harus rakyatnya sendiri yang merubah itu. Saya kalau punya duit juga begitu kalau jadi pengusaha. oke. Saya biayai Mhm, Om Dona, ya, nurutlah Om Dona sama saya, ya. Saya biayai, ya, Om Dona pokoknya jadi deh, ya. kan gitu. Mhm, Bupati di Bandung Barat gitu kan. Nah, saya biayai semua. Kan enteng, tapi berpihaknya jangan ke kepentingan masyarakat. Saya juga pikirin. Kan oke. gitu. Isi pesannya itu ya. Ya, Artinya berarti Om, ini kan persoalannya bagaimana juga masyarakat ini jadi ketergantungan akibat dari ketidakberdayaan mereka disudutkan pada nilai-nilai aspek ekonomi yang memang seperti itu. betul. Jadi mungkin apa sumber dayanya gitu. Nah, kalau kita berkaca pada kondisi demokrasi luar negeri, khususnya di Amerika, ini kan ada Ya, fenomena bagaimana masyarakat justru yang mengusung dan hmm, mengeluarkan anggarannya tersebut, udunan gitu. betul, Nah, betul. mampu nggak Om masyarakat kita berkaca pada kondisi di mana waktu Amerika mengadakan election yang di mana salah satu calonnya itu diusung oleh rakyatnya waktu zaman Ya, Obama ya, seperti itu Om. ya. Gimana Om? Ada nggak kemungkinan itu? Kemungkinan itu ada, menurut saya kemungkinan itu ada. Tergantung bagaimana kita mengedukasi atau menjadi influencer terhadap masyarakat agar paham tentang demokrasi ini, Hmm. ya, pemahaman berdemokrasi. Tapi kadang-kadang dirusak oleh pemimpinnya sendiri demokrasi ini untuk kepentingan, Hmm. ya. Ya bagaimana caranya mereka mempertahankan kekuasaan, bukan bagaimana merubah adab bangsa, adab berdemokrasinya untuk lebih meningkat, Hmm. bahkan sengaja memelihara kebodohan demi kepentingan, itu yang cilaka. Oke, oke, betul Om. Nah, di beberapa wilayah justru sudah mulai ada gerakan-gerakan ekstra parlemen Om, kelihatannya.
yang Ya, dimana esensinya adalah merebut demokrasi dari tangan-tangan oligarki tadi, bahwa di mana mereka ya, juga sedang menjadi marketing bagaimana perebutan demokrasi itu berjalan dengan baik akibat dari kejengahan mungkin situasi politik yang ternyata akhir-akhir ini hanya menguntungkan beberapa pihak, bukan masyarakatnya. Karena betul. ketika ketika apa namanya ketika kepala daerah itu terpilih dan bukan hasil dari kontestasi yang tadi kita coba Yang- bahas ya, karena ada di belakang seperti apa dan apa, karena kos politiknya diciptakan menjadi mahal. eh, Hmm. Mereka bergerak akhirnya akan coba melihat ya, ini kan berarti gerakan ekstra parlemen di mana kekuasaan masyarakat yang seutuhnya ini sedang bergerak untuk memang menginisiasi, memanggil para kandidatnya yang ada di daerah untuk memang membicarakan visi ke depan, bukan hanya memenangkan gitu. Nah, menurut Om itu sepakat nggak kalau ada gerakan-gerakan gitu? Itu sangat, karena itulah apa yang Om Dona barusan katakan itu, Kang Dona ini sudah menjawab pertanyaan sendiri sebenarnya ya. Saya tinggal memperkuat saja. Kalau negara demokrasi kita ini mau berkualitas demokrasinya, ya kita harus seperti yang Om Dona katakan ya, bagaimana masyarakat ini supaya bisa lebih memahami kepentingan dirinya, bukan kepentingan sesaat untuk perut yang cuma setengah hari juga itu uang udah habis untuk sogokan memilih. Ya, nah jadi menurut saya ginilah, Indonesia ini atau Jawa Barat lah, kalau Indonesia udah kemarin udah lewat ya. Iya. Jawa Barat ini harus menjadi starter Oke. untuk merubah mindset masyarakat, Mhm. karena Jawa Barat ini masyarakatnya berkualitas, masyarakat cerdas. Bisa jadi Indonesia ini jadi lebih berkualitas berdemokrasinya mulai dari Jawa Barat, dimulai dari pemikirannya Kang Dona, pemikirannya saya dan tokoh-tokoh yang mana tidak menjadi pilkada yang picisan. Hmm. Pilkada picisan ini pilkada yang asal disponsori, asal punya duit dipilih. Hmm. Asal Itu menang namanya gitu. pilkada. Ya, Asal menang kita ya. harus pilkada yang betul-betul elegan, Oke. Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Ya, masyarakat harus tahu bahwa ini tanpa uang itu yang dilihat jangan uangnya, gitu loh. Tapi kapasitas, kapabilitas, integritas itu harus dimulai dari partai sebenarnya. Oke. Itu harus dimulai dari partai. Hmm. Kalau itu masih masih diperebutkan ya isi tas itu oleh partai, maka tidak mungkin ada pilkada yang berkualitas. Oke. Ya, Hmm. harus ada partai-partai yang berani melawan isi tas Hmm. agar pilkada kita berkualitas. Hmm. Menarik memang Om. Kelihatannya ini juga ya apa ya, kalau memang suara-suara ini terbenam oleh kesibukan oligarki, terbenam oleh isu-isu nasional yang hari ini banyak juga diberitakan bagaimana kejaksaan itu kemarin apa yang sesaat sedang membongkar kasus timah, bagaimana juga hari ini kita dipertontonkan kasus-kasus Pina, terus bagaimana Ya, hari ini juga wilayah-wilayah kritis dan sangat sensitif, bagaimana IKN, terus Jakarta itu juga apa namanya dipertontonkan di depan kita, di tiap handphone kita, terus juga bagaimana kondisi psikologis PDI dengan kemenangan Pilpres, kekalahannya di Pilpres itu malah ya, malah jadi doktrin atau seperti apa ya, yang akhirnya
menenggelamkan esensi kebutuhan kita dalam memilih daerah di tempat kita gitu. Jadi ini memilih kepala daerah ini jangan sampai nanti kita jadi secarut marut yang keadaan sekarang. Yes. Ya, bagaimana ada kebijakan memaksakan membangun IKN dalam keadaan tidak punya uang. Seperti juga kita memaksakan membangun sesuatu yang tidak penting, ya, tapi melupakan hal yang lebih penting bagi masyarakat. Jadi kepentingan masyarakat sekarang ini sudah bukan hal yang aneh lagi. Kepentingan masyarakat dibengkalaikan, tapi kepentingan legasi, membuat ikonik yang tidak penting untuk masyarakat diutamakan. Gitu ya. Dan di Jawa Barat juga sama, ini sudah terjadi. Ya, banyak yang cemburu itu di berbagai daerah. Ini mah cuman gubernur Kota Bandung katanya. Nah, kecemburuan ini akibat dari apa? Dari kebijakan yang salah. Nah, di situ mungkin kan ada banyak kepentingan. Entah proyek, entah apalah, saya nggak tahu lah ya. Yang jelas, ya infrastruktur yang vital kurang diutamakan, tapi yang tidak ada urgensinya justru dilaksanakan. Ya, apalagi kalau kita lihat Barat ini yang paling memprihatinkan ini, kalau saya tunjuk wilayah Cianjur, ya, itu korban gempa sampai sekarang. Om Dona, kalau Om Dona ke sana mungkin ingin menangis. Gimana kalau kita hidup lebih dari 1 tahun di dalam tenda? Ada janji pemerintah yang mau membantu, itu abai. Ya, pemerintahnya lebih suka bikin patung daripada mengurus manusia. Nah, ini yang jangan sampai terjadi, ya. Ini akibat apa? Ini akibat dari kebijakan yang asal-asalan, ya, korban pilihan medsos ini. Ini maaf ya. Jadi, kita harus berkapasitas, ya, punya tanggung jawab moral terhadap rakyat, dan yang betul-betul mau, ini inti yang terutama, ya. Saya ingin yang mau meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan ekonomi rakyat, baik rakyat yang pedagang, rakyat yang pekerja, apalagi pertanian. Kita Jawa Barat banyak yang bertani. Saya ingin pemimpin yang betul-betul bisa membuat pupuk sendiri untuk rakyat Jawa Barat. Toh kita punya BUMD. Saya ingin yang betul-betul ingin lahan-lahan Jawa Barat ini tolong diberikan pada masyarakat UMKM. Kita buat satu kawasan untuk UMKM, ya, sehingga masyarakat bisa tamasya, UMKM juga bisa bahagia. Ya, masyarakat bahagia, UMKM juga keuntungan, ya kan? Pekerja juga demikian, bisa memunculkan lahan-lahan pekerjaan, kan gitu ya. Nah, itulah kita butuh orang yang bekerja, bukan butuh orang yang hanya ambisius ingin jadi pemimpin tapi kemudian tidak jelas arahnya. Ya, maka di sini kita butuh orang pengalaman, ya, orang yang tahu bagaimana kita sawah ini sudah mulai habis tapi tidak pernah dibuat sawah kembali, lahan-lahan yang ada malah dikasih ke pengusaha. Itu yang salah benar. Jangan bermimpi kita mau bersuasembada pangan, apalagi padi atau beras, kalau lahan tidak diperbanyak, malah dipersedikit tapi dibiarkan. Itu omong besar itu, kalau yang ingin swasembada pangan tapi lahan tidak ditambah, malah dipersempit karena tergerus oleh kebutuhan rumah-rumah dan pabrik-pabrik. Oke. Ini tadi kita sudah bicara bagaimana perspektif Om dalam melihat karakter pemimpin yang ideal untuk Jawa Barat, terus juga bagaimana juga kondisi nasional hari ini cukup mempengaruhi
tontonan kualitas dari rakyatnya, mungkin gitu ya Om ya. Terus kita juga Ya, tidak akan bisa melepas pada persoalan kondisi Kota Bandung kemarin Om, di mana ya, ternyata Kang Yana kan terbukti dalam kasus CCTV itu sudah diponis dan hari ini memalukan, ya. sangat Dan memalukan. ya, dan itu juga menyeret nama Kang Ema sebagai sekda karena jadi Ya, PAPD, betul. dan juga 3 politisi lain yang terseret. Dan kita saat ini sedang menunggu ketegasan KPK dalam menggelar kasus ini di jilid ketiga, gitu Om. Nah, Ya, ya, ini kita tidak bicara soal persoalan itunya, tapi bagaimana merunut dari riwayat bagaimana Kang Yana waktu itu tiba-tiba gitu, padahal di akhir masa jabatan ya, ya, di akhir masa jabatan dia akhirnya terciduk lah, kira-kira begitu. masuk ke Dia apa namanya? perangkap gitu ya. Nah, Ya, ya, sebegitu besarnya artinya godaan-godaan yang ada pada saat seseorang, karena ya kita tahu Kang Yana juga bukan bukan politisi tulen kalau nggak salah ya Om ya. Dulu itu oh, beliau ya. dari Jadi FKPI, dari organisasi ya kalau nggak salah. Terus juga ya, dari sebenarnya bukan orang Gerindra, betul. hmm. Nah, maka dari itu Jadi itulah persoalannya maksud saya Bang. Yana ini jadi wali kota ini kan karena wali kotanya Mang Odet meninggal, ya. Gitu. Saat Mang Odet itu luar biasa saya lihat gagasannya. Ya. Beliau menata itu tidak menggusur, tapi dia betul-betul menata, hanya menggeser dan menata. Kalau kita lihat Cicadas itu kenang-kenangan Mang Odet tuh, Betul. ya. Cicadas itu sekarang rapih ya terlihat karena beliau skat pinggir jalannya, ya. Beliau pasang partisi, beliau modali partisi sehingga terlihat, jadi menata tidak menggusur. Nah, lain-lainnya almarhum memang bagus bagi saya. Tapi ketika Mang Odet sudah tidak ada, Yana ini memang sebagai wakil saja, ya. Dan karena Mang Odet meninggal, dia jadi wali kota. Sebenarnya orang Gerindra juga nggak demen-demen amat sama Yana. Gitu ya. Mohon maaf ya. Ya. Tahulah pada saat dia jadi wali kota itu, dia di Instagramnya sibuk dengan seremoni, ya. Tidak ada meng-hire program gitu ya. Lalu kemudian yang saya pernah kritisi di media, tiba-tiba ya dalam keadaan jadi wali kota saat itu situasinya, dia mau menaikkan PDAM 3 kali lipat. Wow, saya sebut, nih Yana ini, mohon maaf, attitude-nya buruk, saya bilang nih. Bahkan dia tidak ngerti undang-undang. Bahwa pasal 33 ayat 3, tanah, bumi, air, dan isinya, dikuasai oleh pemerintah itu sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Dia mau naikkan. Tar dulu, ini wali kota berpikirnya buat apa ini, kan gitu ya. Betul lah. Jadi memang yang aneh memang ya. Artinya ya jangan sampai makanya. Ya, artinya saya untuk wali kota menjustifikasi kondisi itu kalau di luar negeri, di negara maju, air, telepon, kesehatan itu menjadi layanan dasar yang digratiskan kan. Ya, kesehatan ya, pendidikan. Air udah pasti gratis, airnya lebih berkualitas. Ya. Kalau mau minum tuh di keran aja udah bisa diminum, ya. Nah, pendidikan dan kesehatan itu dijamin negara, betul. Bahkan makan pun bisa terjamin.
ada beberapa masyarakat yang bisa mendapatkan gaji. Ya mungkin Indonesia menuju ke situ ya. Amin, amin, amin. Namun ketika ikan air kan aneh. Nah di situ saya, oh ini maaf nih saya terhadap Yana ini tanda kutip saya, gitu. Jadi ya itulah ada hikmah ya di balik itu, yang mana kita ke depan harus memilih orang yang berkualitas. Ya, oke. Ya kok jadi wali kota ya. Oke. Jangan yang cuman gaya-gayaan Harley, gaya-gayaan naik mobil ya, punya Harley sekian, di-upload. Itu menurut saya, aduh, Oke. kurang berkelas menurut saya. Walaupun dia ingin disebut berkelas, tapi sebenarnya caranya tidak berkelas. Oke, oke. Baik. Om, itu posisi kondisi kemarin lah ya. Nah, hari ini kan Kota Bandung juga sama-sama menjadi bagian dari daerah yang memang karena adalah perintah undang-undang untuk penyelenggaraan negara dan melakukan pemilihan. Bandung Raya, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Nah, khusus di Bandung Barat ada kondisi mengkhawatirkan juga bahwa pada 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 saat dipimpin oleh seorang pejabat yang dikirim oleh Mendagri kemarin, berapa hari kemarin ya, hari Kamis kemarin ya, itu ditetapkan sebagai tersangka pada kasus yang memang bukan pada persoalan pengelolaan keuangan daerah di Bandung Barat, tapi di Majalengka gitu loh. Nah, saya tidak melihat kasusnya. Ya, ya, Tapi, ya. tapi pada persoalan bagaimana hari ini fenomena PJ-PJ yang akhirnya memaksakan diri pada mengundurkan diri dari kondisi aktifnya sebagai ASN eselon 2 yang saat ini diberikan tugas untuk menjadi pejabat bupati di daerah karena kekosongan. Itu fenomenanya hari ini mereka mengundurkan diri dan coba-coba untuk mencalonkan di pilkada gitu loh. Nah, kemarin itu saya mengutip statement dari Dekan Unpas, Visip Unpas, Kang Dokter Kun itu menyebut bahwa persoalan fenomena itu harusnya menjadi hanya bisa dilihat menjadi shadow action gitu. Hanya menjadi tidak relevan karena hanya mereka dibebani tugas selama 15 bulan, tapi dalam 7 bulan mereka mengevaluasi diri karena godaan-godaan kekuasaan gitu loh. Nah, mampu nggak masyarakat kita Jawa Barat, khususnya di daerah di Bandung Raya ini, melihat fenomena ini sebagai apa ya? Ini kan saya ambil kita bicara agar merangsang pemilih menjadi lebih cerdas dan mengarahkan mereka menjadi lebih teliti dan hati-hati terhadap pilihannya ke depan kan gitu. Kita tidak akan coba menggiring pada seseorang lah gitu. Nah, fenomena itu seperti Om bagaimana Om? Nah, ini fenomena ini penting ya. Bandung Barat ini sekarang punya PJ bupati yang sudah jadi tersangka ya. Terbukti melakukan korupsi di Majalengka. Nah, ini adalah musibah bagi masyarakat KBB. Mohon maaf, ini musibah bagi masyarakat sekaligus musibah bagi birokrat. Jadi wajar kalau birokrat sekarang protes. Bagaimana seorang koruptor bisa mau mengatur birokrat yang ingin bekerja dengan benar gitu loh untuk masyarakatnya. Ini sangat sangat dilema ya. Tapi jangan salah, ini bukan salah masyarakat ya. Itu bukan pilihan masyarakat. Itu musibah dikirim dari pusat ya, yang harus dikecam pusat sebenarnya. Kan kita ini sekarang, mohon maaf, ada pemimpin daerah ini kiriman dari pusat ya, tidak melalui proses disetujui wakil rakyat, padahal kita kan punya wakil rakyat. Itu dilewat semua ya. Seharusnya semua wakil rakyat, semua partai itu protes akan PJ ini.
ya harusnya melalui rekomendasi dewan dulu, Iya. sehingga kualitas, kapasitas itu terjaga. Ya. Ya, ini tiba-tiba dikirim manusia dan ternyata terbukti banyak yang aneh-aneh. Ya, bukan hanya di sini aja di KBB. Ya, banyak yang aneh-aneh lah, banyak penolakan lah. Ya. Ya, Betul. nah, jadi ini bagaikan musibah ini dikirim dari pusat. Ini mirip tapera. Hmm. Ini mirip tapera. Penderitaan rakyat, perumahan rakyat. Ah, Bisa. yang dipaksakan Oke. punya nggak jelas. Oke. Nah, waduh, nggak kerasa nih Om. Lumayan juga nih obrolan. Hari ini saya berhasil memancing kembali keluar eksistensi dari aktivis kampung yang selalu viral di TikTok ini. Aduh, agak Dan balik putus-putus. lagi. Gimana? Dan balik lagi. Apa saya coba ini untuk closing statement Om. Eh, Oke. dari beberapa pilihan, saya naik lagi ke Jawa Barat karena Om eksis hari ini sepertinya melihat konstelasi Jawa Barat juga. Eh, pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa Ridwan Kamil itu akhirnya digunakan oleh partainya yaitu Golkar untuk juga berkontestasi di etalase pilkada DKI Jakarta. Artinya ada kekosongan di sini, yang dimana kita dengar juga Deddy Mulyadi itu masuk, terus katanya digadang-gadang akan mencalonkan, dan entah apakah sudah mendapatkan rekomendasi dari Gerindra atau belum. Nah, tapi di luar beliau juga ada kan beberapa tokoh yang juga kelihatannya akan ikut berkontestasi di Jawa Barat. Bagaimana ini akan menjadi fokus utama kita juga di sini, karena kita jangan sampai gagal menangkap kebutuhan esensi pemimpinnya kembali gitu loh, kira-kira begitu. Nah, apa yang ingin Om sampaikan, Om Dodi sampaikan di closing statement itu pada persoalan itu? Ya. Jadi ini sebenarnya Jawa Barat tergantung si pemilih, kualitas pemilih. Ya. Kontestasi ini harus dimulai dari penyaringan partai yang betul-betul menyaring tokoh-tokoh yang punya kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Jangan partai-partai malah tergiring sama medsos, popularitas. Ya, nah jadi lebih intelek lah partai-partai ini ya, menyuguhkan untuk masyarakat. Partai-partai harus pede menyuguhkan kader-kadernya yang sebenarnya, ya, karena sekarang banyak terjadi aneh-aneh kebijakan, ya. Lalu kemudian rakyat sebagai pemilih, ayolah kita sekarang jadilah pemimpin yang ikhlas. Bukan memilih pemimpin yang asal punya isi tas, dikasih uang sedikit, harus memilih sesuai uang. Jadilah pemilih yang ikhlas. Sehingga kita punya pemimpin yang berkualitas, punya pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang bisa menaikkan kualitas Jawa Barat. Oke, mantap. Om hatur nuhun pisan atas waktunya. Lain kali saya akan menghubungi Om dan kawan-kawan, mungkin saja kapan sambil ngopi Om. Mudah-mudahan kita bisa ngebahas lebih jauh lagi Om. Om Dona, saya mohon maaf kalau tadi saya tiba-tiba nyeplos gitu. Nggak apa-apa. Ya dong. Kalau ini soalnya ada geremet, ada gemes. Geraman. Betul. Mohon maaf saya. Oke, nggak apa-apa. Salam buat Bandung kita. Ini luar biasa ya. Jawa Barat butuh Bandung kita loh. Amin. Ya. Mudah-mudahan. Amin.
atas dukungannya. Kemarin juga kita nggak bisa lewati masa-masa sulit Om, karena ada dukungan dari Om juga, dan mungkin kita tetap butuh wejangan bagaimana terus menyuarakan kemanusiaan Om. Terima kasih Om Dodi Amin. Pradana. Makasih banget buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.